Dan saya Cindy Saryani. Saya Tanti. Saya Stefan Rizka. Di sini kita akan mewawancarai salah satu pengusaha yang ada di daerah sekitar kita. Kalian penasaran? Mari ikuti kita. Bye bye. Selamat siang sebelumnya Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Saryani dari Bapak. Sebelumnya saya ingin mewawancarai Bapak sebagai wirausaha Afgan di sini. Untuk namanya boleh memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Andriansa. Saya pemilik toko Kiai Keramik. Untuk usahanya dimulai sejak kapan ya Pak? Kalau boleh tahu. Usaha toko di bidang keramik ini saya dari tahun 2015. Cuman untuk cabang di Korpri ini mulai dari tahun 2017. Jadi sudah cukup lama ya Bapak. Untuk latar belakang atau awal mula Bapak kepikiran memulai usaha ini kira-kira bagaimana ya Pak? Latar belakang. Latar belakang itu usaha ini usaha keluarga sih Mbak. Jadi mulai dari paman, orang tua memang udah terus di bidang ini. Jadi usaha turun-temurun. Iya. Beneran saya juga sendiri tahun 2015 baru terjun di ini. Kalau boleh tahu untuk kendalanya apa saja Pak yang sudah dialami sejauh ini dari tahun 2015 sampai sekarang? Kalau kendala itu untuk di dagang itu Mbak ya nggak ada ini sih. Cuman dia pasang surut aja. Kadang ya namanya jualan ya. Kadang rame, kadang sepi. Cuman masalahnya biasanya kalau proyek gitu ya, kalau proyek gitu kan sebagai perumahan atau proyek apa gitu, mereka deposit tempo utang. Nah itu yang kadang-kadang suka bikin toko itu kolab. Kalau misalnya dia tepat waktu pembayarannya sih nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia sudah molor pembayarannya ya akhirnya sih jadi toko itu sendiri kolab. Nah itu yang harus diantisipasi. Kalau kalian suatu saat nanti memiliki satu bidang usaha, itu benar-benar dijalanin tanpa ada utang-utang orang. Jadi kalau kita mau dagang diutangin sama orang ya gimana kita memutar. Cara untuk mengatasinya bagaimana ya Pak? Mengatasi apa itu? Yang kendala-kendala yang tadi. Selain kita harus punya modal yang cukup, yang itu tadi membatasi hubungan antara si pemborong-pemborong yang mau berhutang itu tadi. Itu. Jadi jangan terlalu dekat juga sama mereka. Jadi kalau sudah dekat kan, kalau memang kita punya modal kita yang bisa 3-4 kali lipat dari yang sudah ada untuk membackup dan hutang itu tadi ya nggak ada masalah juga, masih bisa ada pertahanan gitu. Tapi kalau misalnya modal kita minim, ya kan, udah gitu hasil dari jualan income hariannya juga minim, ya nggak ketutup. Pernah nggak sih Pak Bapak itu pernah mengalami kerugian dari atas kendala yang tadi sudah disebutkan? Jadi berdampak dari selain perekonomian kita yang memang lagi merosot, jadi kan orang pembeli itu datang itu kan begitu. Itu sebelum jalan kita juga waktu di beton juga kan jalan jelek, jadi konsumen juga mungkin males mau lewat kalau jalan jelek, rusak, debu, akhirnya mempengaruhi hasil perdagangan harian, sehingganya omset margin yang kita dapatkan minim, sedangkan di situ ada karyawan, ada biaya kos yang harus kita keluarin per harinya, sehingga
dengan margin yang minim tadi tidak menutupi untuk pos pengeluaran harian yang sudah kita ini tentukan gitu, targetkan, sehingga makan batang. Setelah berjalannya waktu, makan modal maksud saya ya, itu akhirnya kan menipis tuh modal, sampai akhirnya ya itu barang habis, uang habis gitu. Itu aja kendalanya di situ. Kalau ngomong soal karyawan nih Bapak, sejak kapan Bapak merekrut karyawan atau Bapak jalanin usahanya dengan sendiri? Kalau karyawan semenjak buka toko kita yang udah rekrut Pak, karyawan. Jadi sejak awal sudah ada jadi bukan Bapak sendiri. Kalau untuk manajemen dan segala sesuatunya memang kita yang kerjakan sendiri, memang seperti itu pengiriman untuk yang bongkar muat segala macam kan kita butuh pakai jasa kuli bongkar juga untuk bongkar muatnya dari itu kan. Kalau untuk order barang, beli barang dari sebenarnya kan kita barang dari Cikarang, dari Jawa Barat, itu ya kita sendiri yang ngurus. Kalau untuk masalah pengiriman baru ke karyawan ya Bapak? Pengiriman melalui armada ekspedisi sampai sini, nanti baru dibongkar sama kuli bongkar. Dan Bapak jika usaha lagi naik turun atau tidak stabil ya Bapak, yang sudah disebutkan tadi, langkah-langkah apa yang Bapak ambil untuk lagi usaha lagi naik turun, itu langkah-langkah apa yang Bapak ambil? Langkah-langkahnya Mbak untuk mengantisipasi naik turunnya itu ya mengurangi pengeluaran, mengurangi pengeluaran harian yang biasanya dalam satu bulan misalnya sampai 20 sampai 30 juta, kita minimalkan mulai dari 10 sampai 15 gitu. Jadi hasil dari yang bulan ini bisa untuk menutupi bulan besok gitu. Jadi bulan besok kalau memang kita dapat lebih lagi, begitu lagi untuk bulan besoknya lagi. Pasti sebabnya nanti pasti ada satu titik yang low gitu, sehingga harus pakai yang bulan-bulan kemarin gitu. Dan itu sudah sering terjadi. Jadi tidak hanya sekali dua kali ya? Iya. Bertanya lagi Bapak, menurut Bapak peluang usaha Bapak itu bagaimana ya Pak? Dalam maksudnya waktu mau buka usaha nih, peluang apa yang kira-kira Bapak lihat dari buka usaha ini? Kalau menurut saya sih dari awal saya buka usaha ini memang peluangnya bagus dan menjanjikan. Terus juga yang saya pikirkan itu barang yang saya jual ini Mbak, dia nggak habis dimakan usia, dia nggak punya expired, dia nggak basi, dia nggak bisa langsung dimakan, dia harus dijual dulu baru dimakan, ya kan? Iya benar. Terus jadi ya nggak ada risikonya kecil, dan apa namanya pasti laku. Namanya kita ada yang jual pasti ada yang beli kan? Nah, yang saya lihat kan usaha Bapak ini sudah besar ya Pak ya. Kalau boleh tahu, apakah usaha Bapak ini sudah ada gerai lain atau cabang lain gitu? Dari 2017 kita buka, alhamdulillah sekarang ini udah ada Kiai Keramik 1, Kiai Keramik 2, terus Berkah Jaya Keramik, ada Arca Keramik, ada Lampung Mega Keramik, ada Naura Keramik 1, Naura Keramik 2. Nah, besar sekali ya Bapak. Iya. Dan 8 tempat usaha ini ada di Karanganyar 1 yang pertama, itu Portris ini, udah gitu di daerah Permata Biru, di Jalan Pulau Singkep, terus di Teluk, terus di Beranti, terus di Negara Saka,
sama di negeri kantor. Jadi tidak, maksudnya tuh namanya berbeda-beda tapi tetap satu Satu manajemen. manajemen. Kalau boleh tahu Pak, jumlah total karyawan saat ini yang bekerja berapa ya Pak? Dari total karyawan itu dari 8 itu satu tokonya 2. Berarti 16. 16 karyawan itu di luar saya, di luar yang di saya ada bapak juga yang ngolah, terus ada adik juga yang ngolah. Jadi berapa 16 orang. 19 orang. Untuk kan usaha yang Bapak geluti ini cukup besar ya Pak ya. Terus untuk organisasi atau struktur kepegawaiannya itu seperti apa ya Pak? Kalau struktur kepegawaian tidak ada Mbak, karena kita kan kita masih berasumsi kita ini pedagang kecil, jadi cuma sekedar izin usaha dari kelurahan, belum ada ke UD atau ke CP atau ke TP, jadi belum terstruktur. Nah, ngomong-ngomong masalah izin ya Pak ya, tadi ketika memulai usaha ini terkait izinnya seperti apa ya Pak ya? Yang izin kalau usaha seperti ini, izinnya paling cuma pertama ke RT. Kalau dari RT kita izin, udah gitu izin sama kelurahan. Nanti dari kelurahan kita minta buat surat izin usaha. Itu aja. Nah, untuk usaha yang berbasis kan cukup besar ya Pak ya. Jadi apa Bapak juga menerapkan konsep marketing seperti konsep digital marketing itu Pak? Digital marketingnya seperti org.com itu saya nggak melibatkan itu. Awal untuk mendirikan usaha ini kira-kira modalnya berapa ya Bapak untuk Bapak keluarkan memulai usaha ini? Jadi ceritanya gini Mbak, saya bangun usaha ini nggak pakai modal. Saya bangun usaha ini cuma modal tempat, modal berani spekulasi, terus dengan modal manajemen yang baik. Karena ini usaha memang usaha keluarga, jadi otomatis si pendiri sebelumnya yang sudah menjalankan ini sudah punya link. Jadi kita yang baru bangun ini tinggal kirim dong linknya. Gitu. Datang nih sales, sila barang kita. Jadi kita cuma modal tempat, modal niat, sama modal manajemen yang baik, yang tepat. Itu aja. Masuk om. Sampai berkembang sekarang ya alhamdulillah nggak pakai modal. Terus kalau untuk omset relatif ya, kadang naik, kadang turun. Kadang dia bisa sampai per bulan di awal tahun 2017 per bulan kita omsetnya bisa sampai 1 miliar. Satu toko. Dan itu ada berapa banyak, dan itu sudah banyak cabang ya Pak? Pada tahun 2017 itu kita baru tiga Bertiga cabang. Nah, untuk sampai di tahun 2000 itu per bulan ya, sampai di tahun sekarang 23 ini menurun kisaran 350 sampai 500 per toko omset bulanan. Itu menurut Itu omset kotor di luar ini ya, itu ada store, juga ada margin, ada biaya lain karyawan. untuk yang terakhir Bapak, pesan untuk kita para mahasiswa nih atau yang sebagai masyarakat umum nih, pesannya untuk memulai usaha itu bagaimana ya Pak? Jadi pesan saya untuk adik-adik mahasiswa yang mau buka usaha, sebelum kita buka usaha kita pelajarin dulu materinya. Kita pelajarin dulu materinya sampai resikonya.
sampai kita sudah matang di resiko itu, kita sudah bisa menghadapi resiko-resiko tersebut, baru kita mulai usaha itu. Dengan berjalannya waktu, kita mulai dari belajar sampai kita memahami resiko, pasti kita punya link nanti. Nah, begitu kita sudah punya link, sudah menguasai materinya, baru kita buka usaha itu. Dan fokus, harus berani, spekulasi, jujur, memiliki manajemen yang baik, harus tahan kemauan, ya kan, baru kita bisa maju.